Kir ada apa enggak, kemudian kapan dia datang barangnya. Seperti itu, ya. Sangat efektif sekali. Tentunya ini tidak hanya buyer ya, teman-teman ya, tapi juga seller. Ketika mereka menjual barangnya secara online di marketplace, teman-teman, maka seller ini juga akan mendapatkan beberapa keuntungan, teman-teman, ya. Efektif menurut seller adalah mereka tidak perlu mengeluarkan marketing cost yang terlalu tinggi. Nggak perlu. Mereka nggak perlu meng-hire staff. Nggak perlu. Gitu ya. Mereka hanya masukkan saja di marketplace. Produk-produknya apa, harganya berapa, and everything. More details, better. Gitu, teman. Dan ekonomis. Ini berarti pengambilan keputusan. Ya, baik oleh seller maupun customer. Harus ekonomis ya. Jadi sellernya juga bisa ambil keputusan ketika mungkin dia melihat para pesaingnya kok harganya masih tinggi ya. Padahal seller ini merasa, oh saya masih bisa jualan di bawah pesaing yang lain dengan mendapatkan profit yang besar gitu ya. Akhirnya dia punya keputusan-keputusan ini yang diambil. Customer juga sama. Ada toko lain yang lebih murah meskipun barangnya datang lebih lama. Nah, seperti itu. Ya. Oke, jadi marketplace harus bekerja dengan cara yang simple, efektif, dan ekonomis. Tujuannya apa? So, what's the purpose? Tujuan dari marketplace itu apa? Ini, teman-teman. Kedua pihak, yaitu seller dan customer, punya ini ya. Ketika mereka mau jualan dan mau beli, itu mereka dimudahkan. Jadi tujuan dari marketplace itu adalah memudahkan customer dan seller ketika mereka ingin menjual maupun membeli. Ya, itu, teman-teman. Ya. Kemudian marketplace itu bisa berperilaku, bukan bisa ya, tapi memang mereka berperilaku sebagai intermediaris. Intermediate itu bahasa Indonesianya menengah, teman-teman. Kalau intermediaris berarti dia itu adalah penengah. Ya. Jadi melalui marketplace, Anda bisa jual beli barang dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Ya. Jadi penengah ini maksudnya apa? Ini marketplace menawarkan potensial customer. Anda bisa cek full range of products, mau produk apa aja, Anda bisa cek di situ. Ya. Kemudian dia sebagai penengah tidak hanya customer, tapi dia juga penengah vendor atau penjual. Ya. Kalau mau menawarkan produk, taruh di marketplace kami. Itu, teman-teman. Jadi seller nggak perlu punya bangunan, nggak perlu. Cukup masukkan di marketplace, sehingga mereka menekan biaya, karena nggak butuh building. Jadi rent cost-nya, biaya sewa bangunan, nggak perlu. Seperti itu ya. Dan yang penting nih, penengah juga harus mau memberikan ini garansi, teman-teman, ya, bahwa pembelian dan penjualannya itu aman, secure, aman, ya. Misalkan mau pakai sistem pembayarannya seperti apa, ya. Apakah ditransfer melalui platform pembayaran tertentu, apakah Anda mau cicilan melalui finance intermediary tertentu, pakai bank ini sekian persen, pakai bank ini sekian persen untuk bunganya misalkan, atau 0%. Nah, semuanya ada dan lengkap di sini. Gitu ya. Oke, next. Kalau ada pertanyaan langsung mic-nya dinyalakan aja ya. Nah, keuntungannya apa kalau mau menjual dan membeli melalui marketplace? Ini yang tadi seperti sudah kita bahas sebelumnya. Simple way. Ya, sangat simple. Kemudian yang kedua ini, teman-teman. Nah, marketplace itu banyak sekali
transaksi masuk, transaksi keluar, ya. Jadi ramai banget di sini. Nah, ketika ramai, teman-teman, ya, Anda bisa bandingkan. Anda bisa bandingkan dengan bisnis online yang masih skala kecil, yang mereka tidak ikut marketplace. Ya. Jadi, Anda cukup mudah menemukan pricing strategi. Apalagi kalau Anda mau beli barang yang lebih murah gitu ya. Oh, Anda bandingkan. Misalkan Anda mau beli produk iPhone 14. Harganya berapa? Anda masuk ke toko tertentu, misalkan ada satu toko misalkan online bisnis, ya, yang toko ini menjual iPhone, kemudian Anda bandingkan di marketplace-nya. Di sini banyak sekali toko-toko atau vendor-vendor sehingga Anda bisa melihat. Nah, kemudian di situ Anda juga bisa melihat apakah seller ini punya rating yang bagus. Apakah dia itu star seller? Ya. Apakah dia itu sudah pro merchant? Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi di sini lebih ramai, teman-teman. Sehingga apa? Ketika toko itu ramai, maka Anda dengan mudah membandingkan segala sesuatunya. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, advantage-nya adalah ini. Anda bisa jual tanpa perlu e-commerce. Ini penting, teman-teman. Anda harus tahu, ya. Berarti e-commerce dan marketplace totally different, teman-teman. Ini nggak sama, ya. Jadi nggak sama. Oke. Jadi kalau Anda pakai marketplace, Anda nggak butuh ini. Berarti Anda harus tahu dong, bedanya e-commerce dan marketplace itu apa. Oke, I will let you know after this. Oke, kemudian advantage selanjutnya. Ini saya kasih spasi, teman-teman, di sini. Yang pertama ini untuk seller. Kemudian yang kedua yang di bawah ini. Ini untuk customer ya, atau buyer. Jadi untuk buyer ini. Ya. Karena terdapat banyak sekali merek, ya, sehingga ada persaingan di sana. Maka kemungkinan Anda akan menemukan harga yang lebih rendah. Kemungkinan Anda akan menemukan promosi-promosi karena banyak kompetisi dari toko-toko yang berjualan di situ. Ya. Nah, kemudian sebagai pembeli Anda kita tentu menginginkan adanya keamanan, adanya garansi pembayarannya harus aman, ya. Without jeopardize itu harm, ya. Atau bahasa Indonesia membahayakan. Saya kasih bahasa Indonesianya. Jadi sebagai buyer, teman-teman, Anda harus merasa aman tanpa data Anda bocor, misalkan seperti itu. Ya, pakai marketplace. Oke, hal penting yang harus diambil dari slide ini yang utama, tanpa meninggalkan hal penting yang lain, teman-teman. So, apa bedanya e-commerce dan marketplace? Ini, teman-teman. Ya, marketplace. Tadi saya sudah bilang di awal, online. E-commerce juga online, Pak. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah marketplace, teman-teman, itu website, teman-teman, yang ini menjual produk, tapi vendornya lebih dari satu. Jadi vendor A, B, C, yang mana mereka nggak saling kenal satu sama lain. Itu bisa jadi seperti itu. Ya. Marketplace. Kalau e-commerce, sama. Dia juga jualan online, berarti butuh web. Tapi mereka menjual dari single vendor, teman. Single vendor dijual ke multiple customer. Ya. Kalau yang ini, vendornya banyak. E-commerce single vendor. Ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau Anda jualan di marketplace, maka ada 3 pihak yang
bertanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, marketplace administrator. Misalkan Anda mau jualan di Tokopedia. Jelek sekali. Bentar. Oh ini. Tokopedia. Jadi ada administratornya. Ada orang-orang di balik Tokopedia. Kemudian Anda punya barang, Anda kontak Tokopedia-nya. Saya mau jadi seller. Kemudian teman Anda juga jadi seller, teman Anda juga kontak ke Tokopedia-nya. Ya. Vendor, itu Anda. You. Customer, misalkan, itu saya. Me. Ya. Oke, jadi marketplace administratornya itu adalah ya tadi, adminnya Tokopedia, adminnya Shopee, adminnya Bukalapak, gitu ya. Kalau e-commerce, cuma dua, karena hanya vendor dan customer. Jadi seller dan buyer. Ini yang kedua. Yang ketiga, marketplace nggak punya inventory, atau inventory sebetulnya bahasa Indonesianya yang tepat gini teman-teman. Sediaan. Tapi biasanya dosen-dosen menyebutnya sebagai persediaan. Harusnya yang tepat sediaan. No problem. Ya, nggak masalah. Oke, marketplace nggak punya inventory. Tapi kalau e-commerce punya. Kenapa? Karena vendornya kan vendor tunggal. Jadi mereka harus menyediakan inventory. Ketika ada orang mau beli, mereka harus siap kirim barang. Tapi, apakah Tokopedia punya barang? No. Yang punya barang itu hanya vendor. Marketplace-nya nggak punya. Ya. Marketplace hanya sebagai intermediari, sebagai penengah saja. Gitu, teman-teman. Ya. Yang keempat, vendor atau penjual ya, dapat ini save time and money. Ya. Secara mereka nggak harus menangani website ya. Nggak perlu punya website Anda. Anda sebagai vendor langsung aja masukkan ke marketplace saja produknya. Anda nggak perlu bikin website ya. Kalau Anda bikin website sendiri, maka Anda di sini e-commerce. Tapi kalau Anda nggak bikin website, ya, Anda tinggal masukkan produknya ke marketplace. Nah, sehingga marketplace itu bisa menghemat waktu Anda, menghemat biaya Anda sangat terbantu ya. Kalau di e-commerce, no, you can't do that. Kamu harus setting, kamu harus maintenance, ya. Dan itu take times, forever. Every time you need to maintain your website, ya. Takes time. Apalagi kalau Anda membutuhkan web developer atau web designer, you need money, ya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini seller atau vendornya can use consumer trust. Jadi vendor bisa membangun trust dari customer-nya. Ya. Nah, lebih mudah teman-teman kalau pakai marketplace. Ya. Kenapa? Misalkan contohnya Anda jualan produk, kemudian produknya laku keras, kemudian Anda masuk sebagai seller yang punya bintang. Ya. Ini gambarnya bintang jelek banget ya. Bintang, gimana? Gini, wes. Star seller ya. Berarti produknya laku keras, kemudian Anda juga dipercaya oleh konsumen, ya. Sehingga Anda di sini, teman-teman, Anda bisa memetakan, ya. Oh, berarti pelanggan saya ini modelnya seperti ini. Kalau saya jualan barang seperti ini. Jadi Anda bisa membuat peta. Oh, pelanggan saya seperti ini ya. Setiap bulan Juni, ketika anak-anak sekolah naik kelas, saya kasih diskon. Oh, ternyata orang tua atau ibu-ibu rumah tangga misalkan, oh mereka beli barang ini kencang banget ya. Laris banget barang ini. Seperti itu. Ya. Apalagi kalau Anda sudah punya ini pengakuan bahwa Anda itu adalah star seller ya. Ini di Shopee apa ya? Star seller gitu.
Gitu ya. Jadi Anda punya trust, Anda dipercaya oleh customer, Anda diakui oleh customer. Anda bisa mengakses. Kemudian customer Anda ini seperti apa sih? Ya. Potensialnya seperti apa juga. Kalau sudah tahu setiap bulan Juni itu ramai yang beli produk tertentu, maka mungkin Anda bisa melakukan strategi bahwa di bulan Mei Anda sudah mulai kumpulkan tuh strateginya. Bulan depan ada diskon misalkan seperti itu. Nah, itu di marketplace bisa Anda kerjakan ya. Kalau e-commerce, nah ini hubungannya dengan sebelumnya ya. Bagaimana cara Anda setelah mendapatkan customer, Anda keep, Anda hold customer itu. Karena nggak mudah ya teman-teman. Ketika ada satu orang datang ke toko Anda, dia beli barang Anda, bagaimana cara Anda membuat agar orang ini mau datang kembali? Gitu ya. Nah, Anda harus meluangkan banyak waktu dan biaya. Untuk apa? Ya website Anda harus di-maintain terus. Every time you need to maintain your own website. Kenapa? Karena Anda adalah pemilik website Anda sendiri. Sehingga yang namanya star seller di sini nggak ada namanya. Ya. Anda harus membuat reputasi Anda sendiri. Kalau yang di marketplace ada. Kenapa? Karena banyak vendor. Dan mereka berlomba-lomba untuk menjadi star seller misalkan. Ya. Kalau jadi star seller itu kan punya kriteria yang berbeda teman-teman ya. Jadi setiap produk Anda yang laku itu dipotong berapa persen misalkan. Masuk ke administratornya. Ya. Kalau regular seller, beda lagi. Itu contohnya teman-teman ya. So marketplace is totally different with e-commerce. Oke, next. Ini main marketplace. Ya. Maksudnya yang dikenal secara internasional teman-teman. Ada Amazon. You can buy anything through Amazon. eBay, Google Shopping, AliExpress. Nah, kalau yang ini, teman-teman, yang di-highlight adalah ini loh. Lihat ini. Sponsor yang melekat di jersey-nya Barcelona. Ini Barcelona yang lama ya. Karena Messi masih di situ, Neymar masih di situ. Ya. Rakuten. Rakuten ini asli Jepang, teman-teman. Ini orang Jepang. Ya. Jadi dia menjadi sponsornya Barcelona. Bagi teman-teman yang hobi lihat atau nonton bola, sering melihat Rakuten tapi nggak tahu Rakuten apa. Rakuten itu ini teman, yang dikenal secara internasional. Dia garapan Jepang. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, terus kalau di Indonesia apa aja Pak Renal? Gitu ya. Ini teman-teman di Indonesia ya. Ini ada Patrick, ya. Ini ada Jojo, ini Andrew, ya. Ini Pak Rino, yang ini Pak Yuswanto ya, saya nggak tahu ya. Oke, saya yang mana? Saya yang nanam padi, nah seperti itu. Marketplace di Indonesia, we have so many marketplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya. Sepertinya 22 ya, saya lupa. Yang paling besar, teman-teman, 10 terbesar itu adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang terbesar. Indikatornya apa? Pengunjung. Ya. Kalau 1, 2 ini bolak-balik ya. Tergantung tahun berapa. Itu dia ganti-ganti ya.
Cuman terakhir yang saya baca, katanya pengunjung terbesarnya Tokopedia. Terbanyak, pengunjung terbanyaknya Tokopedia. Nah, di sini saya berikan keterangan, teman-teman. Ya. Ini. Jadi, kalau Anda beli barang di Tokopedia, Anda lihat tokonya itu ada tulisannya nih, teman. Power Merchant Pro. Itu yang paling tinggi, ya. Kastanya. Ya. Jadi, customer bisa lihat, oh, kalau toko ada Power Merchant Pro-nya, berarti dia diakui oleh publik atau oleh masyarakat. Power Merchant di bawahnya, reguler di bawahnya. Nah, Anda tinggal buka aja, teman-teman. Kalau mau jual barang di Tokopedia, Anda tinggal lihat, kalau kepingin menjadi Power Merchant Pro itu gimana, selain ada pengakuan dari masyarakat. Ada syaratnya, teman-teman. Ya. Syarat pertama, kedua, ketiga. Gitu ya. Kalau Anda pingin yang lebih mudah dan mungkin lebih murah, Power Merchant. Syaratnya apa? 1, 2, 3. Kalau nggak kepingin di dua-duanya ini, ya Anda sebagai reguler aja. Jualan aja biasa. Mungkin ya biasanya ini bisa menawarkan ongkir. Ya. Tapi reguler, ongkir ditanggung pembeli. Seperti itu. Kemudian Power Merchant Pro mungkin lebih cepat. Cepat. Kalau ini mungkin ada beda waktu. Ya. Saya sudah lama nggak buka Tokopedia juga, ya. Tapi ini masih ada. Saya tadi cek. Ya. Tuh, kalau Shopee ada ini. Shopee Mall ini yang paling gede, teman-teman. Ya. Jadi ini level paling tinggi karena dia menjual produknya itu besar, jadi skalanya besar. Star seller pasti di bawahnya. Ya. Dan ini juga kriterianya beda. Shopee Mall kriterianya beda. Non-star seller itu hampir sama kayak ini. Reguler. Ya. Itu punyanya Shopee. Ya. Jadi kalau Anda beli barang di star seller, maka dia adalah vendor yang diakui publik. Ya, recognized by public. Lazada, ada Lazada Mall. Oh, ini berarti skala besar. Punyanya Lazada sendiri mungkin. Shopee mungkin ya. I'm not so sure. Ya. Super seller reguler. Nah, kalau yang ini mungkin sama di sini ya. Gitu, teman-teman. Nah, sisanya ini bukan berarti Bukalapak tidak terkenal. Terkenal, teman-teman. Dan saya boleh bilang, teman-teman, Bukalapak ini sudah punya saham untuk publik. Anda bisa beli sahamnya. Tokopedia punya, tapi dia kerjasama dengan Gojek. Sahamnya kodenya Goto. Kalau Bukalapak kodenya Buka. Kemarin ada nggak ya yang mengerjakan kuis besar saya membandingkan ini? Goto Buka gitu. Bisa itu dibandingkan ya. Orami, Bibli, Ralali, Zalora, GDID, Bineka.com. Matahari pun juga punya marketplace, teman-teman. Jakmall, Jakarta Notebook, MAP, Mitra Adi Perkasa, E-Mall, Elvania, jam tangan ini kalau mau cari jam tangan yang original semuanya di sini. iStyle, Cotton Coffee, Sephora, hijab, Pavo. Ya. This is everything you have, teman-teman. Semua yang Anda punya di Indonesia ini marketplace-nya, jadi banyak. Ya. Oke, jadi sekarang gimana cara ngecek kinerja marketplace-nya? Apakah dari tahun ke tahun dia naik atau tidak, teman-teman? Ya. Konten pertama selesai, tapi saya berikan informasi dulu. Bagaimana cara melakukan pengecekannya, teman-teman? Misalkan di sini ya. Ini gimana nih menghilangkannya? Itu bisa. Nah, ini layarnya udah ganti belum ya ke Yahoo Finance ya? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Semoga masih fokus ya.
Oke, cek. Tadi ada 2 marketplace Indonesia yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia yang bisa dibeli oleh masyarakat. Apa namanya, teman-teman? Yang pertama apa? Halo? Yang pertama apa? Goto. Goto. Goto namanya. Oke, ini Goto. Kita cek. Nama perusahaannya nih. PT Goto. Gojek Tokopedia. Goto. Ya. Harga per lembarnya cuma Rp188. Ya. Kerupuk di warung masih lebih mahal, teman. Ya. Kita cek kinerjanya. Ya. Financial. Klik financial seperti ini. Kemudian kita akan tahu. Oke, flashback yang kemarin kuis besar. Ada yang membandingkan ya, total pendapatan. Ada yang membandingkan total income-nya. Ya. Oke, teman-teman bisa cek, bisa lihat di sini. Tahun 2018. Ya. Kemarin ada yang pakai ini nggak ya? Saya nggak tahu. Ini teman, normalized EBITDA. Normalized E itu earnings. Ya. Before interest, interest itu bunga. Tax, T-nya itu tax pajak. D, penyusutan bahasa Inggrisnya apa ya? Lupa ya. Itu amortisasi ya. Oh, depresiasi teman, D-nya. So earnings before interest and tax and depreciation and amortization. Ini salah satu indikator penting teman-teman ya. Bagi yang belum menggunakan ini kemarin tidak masalah ya. Saya kasih tahu sekarang biar wawasannya bertambah. Apa Pak maksudnya? Kok ada normalize-nya? Di sini nggak pakai normalize Pak. Di sini nggak ada datanya Pak. Kalau nggak ada datanya saya nggak bisa jawab. Ya. Karena ini punyanya Yahoo. Tetapi di sini ada datanya. So we can use this data to compare. Ya, kita bisa pakai data ini untuk mengkomparasi. Jadi dari tahun 2018, di akhir tahun 2018, kita bisa lihat ini. Laba sebelum bunga dan pajak dan penyusutan-penyusutan. Minus, teman-teman. Ini angkanya berapa nih? Berapa itu, teman? Min 11,167,29500. Juta, ribu, atau gimana? Juta, Pak. Juta. Miliar, Pak. Miliar. Iya. Ada yang, oke, miliar. Teman-teman, lihat ini, teman-teman ya. Kalau kita melihat dari sini memang betul, itu miliar, teman. Tapi lihat di atas, teman-teman. This one. Check this one carefully. Tolong dicek dengan teliti. All numbers in thousands. Jadi harus dikali 1000 lagi. Berarti triliun, Pak. Jadi ini Berarti apa? triliun, Pak. Oke, good. Triliun. Bagus. Tokopedia. Rugi, teman. Ini loh. Minus 11 triliun. Tahun depannya, 2019. Ruginya tambah parah atau tambah nggak rugi? Ruginya hampir 2 kali lipat. Ya. Itu tahun 2019. Ingat teman-teman, tahun 2020. Tahun 2020 tahunnya pandemi, teman. Ya, dia bisa membalikkan keadaan meskipun masih minus 13 triliun, teman. Gitu ya. Terus kemudian, nah ini yang sekarang ya belum berakhir karena tahun 2021 2022 kita masih punya 2 bulan ya untuk berakhir. Jadi di tahun ini yang belum berakhir dia masih minus, teman-teman. Masih minus, kemudian dia tuh bergabung dengan perusahaan ini gabungan dari Gojek dan Tokopedia mengeluarkan saham.
Dan kinerja sahamnya bagaimana? Kita tinggal klik di sini. Apakah mereka-mereka yang beli sahamnya Goto itu, nah ini teman, ini ya, merosot teman-teman. Saham-saham yang bergerak di bidang model-model seperti ini sekarang memang lagi jelek-jeleknya teman-teman ya, merosot. Tapi kalau Anda mau bandingkan, karena kita nggak bisa ngomong ya, ini bagus apa enggak kalau nggak ada pembandingnya. Bandingkan yang sebelah kanan ini. Ada satu lagi marketplace yang bisa kita buka, yaitu Bukalapak. Tinggal klik aja di sini. Ya. Yahoo langsung screening teman-teman ya. Kira-kira kalau perusahaan ini pesaingnya apa? Dia langsung kasih di sebelah kanannya. Ini Bukalapak teman-teman. Lebih mahal, per lembarnya 280. Apakah kinerja sahamnya sama? Ngedrop, turun. Yes. Turun teman-teman ya. Cuman kita ingin tahu teman, apakah kinerja saham ini berbeda dengan kinerja keuangannya perusahaan. Karena kalau Anda beli sahamnya Bukalapak, Anda berarti investor. Ketika mengalami penurunan yang seperti ini, Anda merasa bahwa, wah, ini perusahaannya jelek apa enggak sih? Nggak bisa menjawab kalau Anda tidak membuka yang ini. Kita lihat sekarang, kenapa kok kinerjanya turun? Apakah kinerja keuangannya juga jelek, seperti Tokopedia tadi? Seperti Goto yang tadi? So we can find it out. Di sini teman, cek normalized EBITDA tahun 2018 dalam ribuan. Jadi kalau kita mau bandingkan teman-teman, ini ya, dalam triliun masih lebih besar Goto. Oke, minus, 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 minus. Tapi sekarang teman, lihat nih, plus. Jadi dia mendulang keuntungan. Kalau nggak percaya, lihat ke atasnya. Tahun 2018, revenue-nya, pendapatannya cuma sekian miliar, 291 miliar. Naik menjadi 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun, 1,8 ya, hampir 2 triliun. Sekarang masih belum selesai tahunnya, sudah di 3 triliun sekian. Bagaimana dengan pengeluarannya, expense-nya di sini? Pengeluaran tertinggi di tahun 2019. Kemudian dia turun, sedikit naik dan naik. Ya. Tapi dia juga punya beberapa operating income yang lain di sini yang mampu mendongkrak kinerjanya sehingga normalize EBITDA-nya positif, teman-teman. Ya. Jadi kalau Anda mau bandingkan dua perusahaan marketplace ini, kalau dari kinerja saham turun, tapi dari kinerja keuangan secara normalize EBITDA-nya, Bukalapak is better than Goto. Gitu, teman-teman ya. Cara membandingkan yang sederhana untuk mahasiswa semester awal. Itu caranya, teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini contohnya. Kalau Google Shopping ya, Anda tinggal buka aja shopping.google ya. Anda mau nyari apa di sini? iPhone. Ini karena kebetulan saya ada di Korea, jadi dia langsung melihat lokasi saya dan harganya pakai harga Korean won. Nih, ya. Kalau Anda mau lihat barang yang lain pun juga banyak. Tapi Korea juga punya sendiri marketplace yang besar sekali. Ya. Hampir 70% produknya Anda beli sekarang, besok pagi sebelum jam 7 pagi sudah datang di depan pintu. Itu kita sebut dengan Kupang. Ini namanya. Ini marketplace-nya Korea. Kupang ya. Nah, bagi kita yang nggak bisa bahasa Korea misalkan, kok sulit Pak? Nah, kalau kita buka dari laptop seperti ini, Anda tinggal ganti aja di sini. English. Kok nggak ganti? Wah, ganti teman. Ya. Nah ini ya, kalau Anda mau beli, ya cewek-cewek mau beli kosmetik Korea gitu ya, jangan telepon saya, Anda buka aja Kupang. Cuman saya nggak tahu ya kalau dia beli antar negara. Antar negara mungkin lebih tepatnya pakai yang tadi teman. Ada Google Shopping, AliExpress, eBay gitu ya.
Kalau Kupang ya bisa ya. Misalkan ini saya kasih tahu ya. Minyak kayu putih, misalkan nih. Saya kepingin beli minyak kayu putih. Apakah di Korea ada? Ada. Ini ya. Ini yang 60 mili kalau dirupiahkan sekitar 250.000. Yang kecil, minyak kayu putih yang kecil ya. Nah, kalau kangen minyak kayu putih, baunya seperti apa, boleh beli. Di sini sudah ada tanggalnya, tanggal datangnya di tanggal 24 bulan November. Ya, gitu teman. Jadi semuanya ada tanggalnya di sini. Kalau mau lihat dia ini star seller apa enggak gitu ya misalnya. Ini ada bintangnya. Ada bintang 5. Kalau ini nggak ada bintangnya, berarti nggak ada orang yang beli di sini. Mungkin ya. Karena nggak ada bintangnya gitu ya. Nah, orang Indonesia kalau beli minyak kayu putih dari Korea pakai Kupang, menurut saya juga aneh ya. Nggak tambah sembuh sakitnya, tambah masuk angin mungkin ya, mungkin karena bayarnya terlalu mahal. Itu teman-teman ya. Baik, kembali ke materi. So, first content has ended. Sudah berakhir teman. Konten kedua sekarang. Konten kedua ini perlu laptop teman, karena nanti kita perlu praktik teman-teman. Oke, kita masuk konten kedua. Sebelum masuk konten kedua, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk konten kedua ya. Apakah teman-teman sudah ada yang pernah mendengar judul ini, teman? Bisnis model Canvas. Anak SMA dikasih deh, kayaknya kalau sama sekolahnya. Ada yang udah pernah dengar? Woi, belum? Ya, Pak. Oh, ada yang sudah. Di Sudah, mana? Pak. Sudah. Kapan? SMA kelas Kelas 3 11. SMA, Pak. Oh, kelas 3 SMA ya. Good. Berarti masih ingat dong? Kan masih barusan kemarin gitu. Atau sudah lupa? Lupa, Pak. Lupa. Good. Bagus. Oke. Baik. Teman-teman, saya share ya. Tadi di awal saya sudah bilang ya. Materi hari ini bukan materi yang baru. Artinya Pak, Anda pernah mengalami. Bagi teman-teman yang belum pernah mendengar, yuk kita simak baik-baik ya. Materi kedua adalah bisnis model Canvas. Oke, Renald itu nama saya. Ya. Oke. Mata kuliah hari ini, yang pertama BM. BM itu bisnis model. BM Canvas itu seperti apa sih? Makanan apa ini? Ya. Loh, sebentar. Patrick, kamu nggak ngerekam ya, Patrick? Patrick, Ngerekam, Pak. oh ngerekam ya? Ini sudah direkam ya? Bentar, kok nggak keluar dari tempat saya? Iya, Pak. Oh, oke, good. Thank you, Patrick. Oke ya, bagus. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke bisnis model Canvas. Ini yang pertama ya. Makanan apa itu? Bisnis model Canvas. Yang kedua, 9 pivotal components. Saya ajari bahasa Inggris sedikit-sedikit, teman-teman. Bagi yang sudah mahir bahasa Inggris, bagus. Pivotal, kata lainnya adalah important. Kata lainnya adalah essential. Ya. Oke, 9 komponen penting dari bisnis model Canvas. Nah ini yang ketiga, you need to practice. Ya. Anda perlu latihan nanti ya. Oke. Yang pertama kita awali dengan ini. Bagaimana perusahaan itu berjalan, terorganisasi. Ya. Ini teman, yang pertama perusahaan itu hendaknya punya bisnis model. Dan bisnis model itu bukan bisnis plan. It's totally different. Ya. Jadi kalau ada yang ngomong bisnis plan dan bisnis model itu sama, itu salah. Ya. Beda. Jadi bisnis model itu apa? Ini ya. Bisnis model itu adalah framework. Framework yang digunakan untuk mendesain. Ya.
Depicts, ada yang tahu? Pic. Nih. So, depicts. Describe. Ya. Dari de and pic. Pic gambar ya. Jadi framework yang digunakan untuk mendesain dan menggambarkan atau menjelaskan ya, bagaimana perusahaan bisa menciptakan dan capture, teman-teman ya, menangkap value. Ini utamanya, desain dari framework. Yang namanya framework, teman-teman, ya, itu kan framework itu kan kerangka ya. Jadi kita bikin kerangka, misalkan seperti ini, gitu. Detail-detail di dalamnya itu adalah business plan. Details bagaimana bisnis itu menjadi menguntungkan kalau Anda ingin membuka bisnis yang bergerak untuk mencari keuntungan. Karena ada bisnis yang nggak pakai keuntungan. Sorry, ada bisnis yang tidak ingin atau tidak utamanya bukan mencari keuntungan. Ya, namanya non-profit organization. Ya. Gitu teman-teman ya. Jadi bisnis plan ini adalah detail dari framework-nya. Jadi detailnya apa? Kita sudah ngomongin ini. Profitnya seperti apa? Harus detail. Apapun poin-poin pentingnya harus ditulis dengan demikian bagus. Itu namanya business plan. Business plan. Ya. Kalau ada ditanya nih, kalau teman-teman ditanya, mana yang duluan? Bisnis model atau bisnis plan? Jawabannya adalah woi, halo, ngomong aja, yuk, coba. Business model, yes, good. Ya, business plan karena dia penjabaran secara detail dari framework. Ya. Ini contohnya teman-teman, selling fragrance. Ada yang tahu nih apa? Nih. Perfume, parfum, ya, wangi-wangian, fragrance itu bahasa Indonesianya ya. Kalau Anda menjual wangi-wangian, jual kosmetik, jual sepatu secara online, maka online adalah bisnis model. Dan 3 hal ini adalah bisnis plan, teman-teman. Ya. Online itu bisnis modelnya, dan 3 hal ini ada di sini. Oh, Anda mau jual apa? Saya mau jual hal-hal yang berbau feminism is priority. For example, ini adalah moto dari perusahaan Anda, priority. Feminism. So, we only talk about girls, women. Kita cuma ngomongin tentang cewek. Ya. Cewek suka parfum-parfuman atau wangi-wangian. Ya. Kosmetik, sepatu, hal-hal yang seperti itu, yang unyu-unyu, gitu. Yang, ya, gitu. Ya. Nah, itu teman-teman. Secara detail harus dijabarkan di sini. Tapi online, big picture-nya, rangkanya di sini. Model berarti. Ya, ini contoh simple saja. Oke ya. Next slide. Pay attention. Pay membayar, bukan gitu ya. Pay attention. Fokus. Ya. Fokus nih. Sekarang kita ngomong bisnis model kanvas. Kanvas, teman-teman. Kalau Anda ingin melukis di kanvas ya. Kanvas itu putih biasanya. Putih polos. Bisnis model yang dituangkan di kanvas. Diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder ini. Nah, ini saya nggak kenal sama orangnya. Ya. Oke. Dia punya buku yang terkenal sekali, teman. Business Model Ontology. Ontologi itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan pendekatan, ya, atau theoretical.
Jadi pendekatan model bisnis. Dia sebut ini. Bisnis model kanvas itu seperti apa sih? Maksudnya apa sih? Makanan apa ini? Jadi, yang disebut oleh Alexander ini, bisnis model kanvas itu adalah bisnis model yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan nilai. Bagi siapa? Yang utamanya bagi dia dulu. Kalau dia sudah punya nilai, dia paham nilainya apa, maka dia bisa menjual produk dan barangnya ke customer. Gitu ya. Jadi bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi dirinya sendiri. Kalau teman-teman sudah punya bisnis kecil-kecilan misalnya, Anda berhasil menjual produk, kemudian ditanya sama orang, bisnismu ini sudah jalan berapa lama? 1 tahun. Profitnya bagaimana? Awal-awalnya agak seret, sekarang sudah mulai lancar, sudah mulai dikenal oleh teman-teman saya, oleh masyarakat sekitar. Kemudian ditanya sama orang itu, apa value yang ada di bisnis Anda? Value-nya apa? Kadang kita bingung menjawab, teman-teman. Karena apa? Orientasi kita sederhana. Profit, profit, profit misalnya. Tetapi ketika kita ditanya, value-nya apa untuk Anda sebagai pemilik bisnis? Bisnis Anda itu apa sih? Oh, value-nya apa ya? Saya kok nggak paham. Pokoknya saya jualan aja. Ada peluang saya jualan. Nah ini teman, hati-hati ya. Karena bisnis model kanvas itu mengharuskan Anda sebagai pemilik bisnis untuk mengenali diri Anda dulu. Value-nya apa? Gitu, teman-teman. Ya. So how to create value? Ya. Ada 9 komponen ini loh, teman. Yang harus diperhatikan. Oh, esensial, esensial. Pivotal tadi itu ya, depan. Atau important, important ya. Oke. Jadi ada 9 komponen utama. Dan bisnis model kanvas ini, teman-teman, itu dipakai oleh perusahaan terbesar di dunia sampai kepada perusahaan yang hanya 2 orang yang memulai usahanya di dalam garasi atau di ruangan yang kecil. Ada Pak perusahaan yang dimulai di garasi oleh 2 orang? Ada, teman. Ini, teman, perusahaannya. Google itu dimulai oleh 2 orang, 2 mahasiswa di dalam garasi. Gitu, teman ya. Atau di ruangan kecil. So let's check this one. So these are 9 essential components, teman-teman. Komponennya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Satu-satu sekarang kita akan coba pahami. Yuk, yang pertama, nih. Ini apa nih? Oh, oke. Value proposition. Nah, ini teman-teman. Value proposition. Kita ingin mendeklarasikan value. Ini yang pertama yang penting. Ini kata kuncinya, teman-teman. Kalimat pertama yang ada di slide yang saya miringkan, kemudian saya tebalkan, itu kata kunci untuk setiap komponennya. Ya. Ini pertanyaan penting yang harus Anda bisa jawab kalau Anda memang benar-benar ingin menjadi bisnismen. Ya. Apa yang sedang Anda bangun dan untuk siapa? Ini teman, keren teman, bisnis model. Ini saya ajak Anda ke dimensi yang agak dalam. It's not about your idea. It's not about your product. It's not about your services. Itu bukan hanya tentang ide atau produk atau jasa Anda. Tetapi tentang ini, bagaimana kita memecahkan masalah, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan customer. Jadi value-nya yang sedang Anda buat, itu jangan selalu ngomongin tentang ide. Idenya terlalu bagus. Tapi kalau tidak memecahkan permasalahan konsumen, percuma. Ya. Produk Anda bagus, tapi kalau konsumennya nggak butuh, percuma. Jasa yang Anda tawarkan bagus, tetapi kalau itu tidak menyelesaikan masalah, percuma. Ya. Percuma sekali. Ya. Nah, jadi ini
kalimat utama tentang komponen pertama. Sehingga Anda harus tahu, kira-kira customer Anda itu siapa dulu. Ya. Kemudian mereka itu butuh apa. It's about satisfying customer. Ini semua tentang bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan customer. Saya kasih tambahan satu poin di sini. Sebetulnya tidak semua customer ini teman, care about your technology. Nggak semua orang itu perhatian, masa bodoh artinya. Nggak tahu perusahaanmu mau pakai teknologi apapun, terserah. Yang penting kebutuhan kami terpenuhi. Itu loh teman. Ya. Jadi ketika Anda menjelaskan, ini loh produk saya. Produk saya ini adalah, misalkan contohnya ya, sepatu. Sepatu ini kita menggunakan teknologi baru, bla 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 bla. Tapi kalau customer-nya itu merasa bahwa sepatu itu bukan sebagai problem solver-nya, nggak laku. Kecuali beda kalau produk Anda misalkan gadget. Ya. Nah, you will talk about technology. Anda pasti ngomong tentang teknologinya. Ini gadget terbaru. Selain Anda bisa mengirim pesan, kemudian Anda bisa koneksi internet, Anda bisa menggunakan ini sebagai apa misalnya. Anda bisa, kalau mahasiswa arsitek, Anda bisa menggambar melalui ini. Karena resolusi layarnya seperti, bahkan seperti itu ya. Nah, gitu teman. Jadi nggak semua customer itu, mereka itu ingin mendengarkan bahwa produk Anda ini teknologinya seperti apa. Tidak. Kecuali untuk produk-produk tertentu. Gitu ya. Yang penting, mereka ingin kebutuhannya dipenuhi oleh perusahaan Anda. Nomor satu. Nomor duanya. Nah, segmennya berarti. Anda harus paham segmen customer-nya seperti apa. Ini pertanyaan yang penting. Siapa customer Anda? Dan kenapa mereka mau membeli produk Anda? Ya, ini pertanyaan teman-teman ya. Jangan dijawab dengan kamu nanya. Bukan seperti itu ya. Oke, jadi Anda harus paham segmen customer-nya ya. Siapa, terus kenapa mereka mau beli produk Anda. Ada catatan yang sederhana dari saya. Ini mana? Customer do not exist to buy. Jadi customer itu sebetulnya mereka ada tapi bukan untuk membeli ya. Kalau kita ngomong bahasa bisnis ya, tapi Anda harus ada untuk mereka. Mereka mau beli? Belum tentu. Ya. Bagaimana caranya Anda membuat mereka beli? Ya Anda harus kenal customer-nya, mereka butuhnya apa. Gitu. Seperti sekarang di tempat saya di Korea ini sudah mau masuk musim salju, teman. Hampir mau masuk musim salju. Jadi dinginnya sudah nggak karu-karuan. Sudah mulai 0 derajat. Nah, ketika musim-musim seperti ini, butuh apa? Oh, butuh pemanas misalkan. Ada barang-barang yang dikeluarkan di marketplace, itu banyak sekali tuh muncul di topnya, di atas di display awal. Mereka ada ngomongin berapa persen diskonnya segala macam gitu. Tapi barang itu nggak muncul ketika misalkan musim panas, teman-teman. Gitu, teman-teman ya. Jadi sebagai pembuat website marketplace-nya, Anda harus bisa membuat algoritma bahwa produk-produk tertentu itu akan masuk di periode-periode tertentu yang disesuaikan misalkan dengan musimnya. Jadi algoritma bahasa pemrogramannya harus kuat, teman. Gitu ya. Nah, Anda kalau masuk marketplace sebagai vendor, Anda kan nggak perlu mikir algoritma itu. Coba bandingkan dengan cerita ini. Teman-teman, saya juga punya buku ya, yang saya publikasikan. Artinya saya menulis buku sebelum saya berangkat ke Korea. Buku ini, teman-teman, tidak saya letakkan di rak-rak buku, di toko-toko buku di Indonesia. Kenapa? Karena jarang mahasiswa sekarang ke toko buku. Mereka ke toko buku, mungkin ke toko buku, tapi untuk melihat something different, sesuatu yang berbeda. Nggak melihat buku yang misalkan, buku saya untuk meriset ya. Bagaimana meriset pasar modal, seperti itu. Nah, kalau saya masukkan di marketplace, teman-teman,
Itu ada algoritmanya memang khusus yang buku ini nanti akan masuk bersama dengan buku-buku lain yang hampir sama topiknya. Kemudian buku ini pasti akan dikeluarkan di periode-periode tertentu misalnya. Nah, tapi kalau di toko buku teman, kita hanya berharap pada toko bukunya. Mereka memaintainnya seperti apa gitu ya. Nah, ada teman punya buku dijual di toko buku. Kemudian waktu teman ini berangkat ke toko itu, dia sedikit protes. Kenapa buku saya ditaruh di rak tapi di bawah? Harusnya di atas biar cepat laku, seperti itu kan. Tetapi maintenance ini kan bukan dikontrol oleh orang yang menulis buku, tetapi dikendalikan oleh toko bukunya. Jadi kita nggak bisa interupsi. Tapi kalau di marketplace bisa, man. Anda punya linknya ketika Anda klik produk itu Anda punya linknya Anda bagi lewat WhatsApp group. Ini loh bukuku sudah ada di marketplace, teman-teman bisa langsung beli, enak. Ya. Kalau yang tadi contohnya teman saya, masa dia foto rak bukunya, kemudian rak bukunya sudah difoto dikirim ke teman-temannya, nanti kalau ke toko buku ini dilihat ya di rak yang di paling bawah. It's not so efisien, nggak efektif, dan nggak nyaman. Ya. Oke, jadi customer segment itu penting. Ya, ini Anda harus bisa menentukan geografiknya seperti apa. Demografi geografik itu teman-teman, contohnya yang paling simpel ya. Kota atau non kota. Misalkan pelosok. Demografi misalkan. Oh, ternyata lebih banyak pria daripada wanita. Produk ini lebih cocok untuk kebanyakan pria daripada wanita. Sosial karakteristik. Oh, misalkan ini lebih cocok untuk mereka yang suka barang-barang fancy, barang-barang mewah. Berarti produk Anda nanti akan menyasar target pasar atau target customer yang seperti itu. Kota, pria, barang-barang fancy, penyuka barang-barang fancy. Gitu, teman. Ya. Ini atau contoh yang paling gampang. City dweller penghuni ya. Penghuni kota umur 15 sampai 30 tahun, keranjingan game online, avid ya. Single income atau masih tergantung duitnya ke orang tua. 15 tahun itu SMA mungkin ya. SMA ya. Sampai 30 tahun suka online game. Oh, berarti mungkin dia jual apa ya? Laptop gaming atau gadget khusus untuk gaming, misalkan seperti itu. Nah, ini kenalilah segmen pasar Anda. Ya. Understand them in detail is a key to your business. Gitu, teman-teman. Itu poin kedua. Komponen yang ketiga adalah channel, teman-teman. Channel ya. Ini. Channel. Ini saya tulis. Ini komponen ketiga. Pertanyaan pentingnya nih. How does your product? Bagaimana produk Anda bisa sampai ke customer? Pakai channel, bahasa Indonesia saluran. Saluran distribusi adalah jawabannya. Sebelum tahun 90-an, kita menggunakan distribusi secara fisik, teman-teman. Anda butuh toko, Anda butuh tenaga kerja, salesman, gitu ya. Anda butuh banyak pegawai secara fisik. Kemudian sudah mulai 1990-an pertengahan, ada channel virtual. Mulai jualan lewat web, mobile channel, tetapi fisikalnya tetap ada. Nah, sekarang teman-teman, hampir setiap fisikal ini mereka punya web. Gitu, teman-teman. Ya. Dan mungkin, teman-teman, sudah banyak perusahaan yang hanya punya web, tidak punya fisikal sekarang ini. Ya. Jadi channel itu penting. Setelah Anda mengetahui dua komponen yang di awal tadi, Anda boleh melihat ini, gimana ya barang kita bisa sampai ke customer. Apakah fisikal Anda harus punya toko, apakah lewat website saja, atau dua-duanya, atau website kekinian. Nah, itu ya, itu yang harus dipertimbangkan. Yang keempat ini, customer relationship. Hubungan dengan customer.
Ini yang penting, teman-teman. Seperti tadi yang sudah saya informasikan di materi pertama, kalau Anda sudah punya atau sudah berhasil menjual barang, berarti Anda sudah get customer nih. Bagaimana cara Anda memaintain customer-nya biar tetap loyal ke Anda? Dan bagaimana Anda membuat customer itu bertumbuh? Ini pertanyaan penting, teman-teman. Karena kebanyakan perusahaan atau kebanyakan usaha kecil, pokoknya get aja. Cuman dapat customer, setelah itu ya sudah terserah. Tapi tidak demikian misalkan dengan Toyota. Anda kalau punya mobil misalkan Toyota, contoh ya, servis gratis 1000 km. Ada pemberitahuannya melalui message atau melalui call ya, telepon ya. Pak, mobilnya sudah 1000 kilo diservis ya. Oke, Anda servis. Setelah servis 1 atau 2 hari, Anda dikontak oleh Toyota. Apakah ada keluhan? Kalau masih ada keluhan, silakan dibawa ke tempat kami. Jadi, tidak hanya mereka tuh jual mobil, tidak hanya mendapatkan Anda sebagai customer, tapi mereka juga memaintain Anda. Ya. Dengan cara apa? Menjalin hubungan dengan customer dengan baik. Mungkin mereka juga punya acara misalkan, fun bike oleh Toyota. Semua yang punya mobil Toyota, siapapun itu boleh ikut fun bike. Nah, grow customer. Seperti itu, jadi harus dipupuk terus. Ya. Relasinya dengan customer. Ya. Ini berbeda untuk setiap komponen yang tadi sudah dijelaskan ya, based on previous komponen. Jadi komponen 1, 2, 3 ya. Misalkan contohnya distribution channel atau customer segmentnya. Bagaimana cara mendapatkan itu, memaintain dan grow, itu bisa berbeda tergantung channelnya. Kalau channelnya secara fisik, ya, jadi Anda jualannya, Anda punya toko, mereka datang ke toko Anda, maka memaintainnya pasti berbeda dengan ketika Anda menjual barangnya secara online. Gitu, teman. Ya, customer segment juga gitu. Kalau kebanyakan laki-laki sebagai pangsa pasar Anda, ketika Anda mendapatkan banyak customer laki-laki, cara memaintainnya pasti berbeda dengan produk-produk yang wanita. Seperti itu. Ya. Jadi gimana caranya Anda mendapatkan, kemudian keep, kemudian grow? Kalau pakai website. Ya. Kalau nggak pakai website, seperti apa? Yang ini juga gitu. Customer segmennya seperti apa? Apakah pria, wanita, kota, desa, ya, kemudian dewasa, atau anak-anak, atau khusus untuk ibu-ibu, ya, seperti itu beda semua. Ini harus ditentukan di awal, teman-teman. Komponen selanjutnya adalah revenue stream, aliran revenue-nya. Ini pertanyaan pentingnya. Gimana sih cara sebenarnya untuk membuat untung dari produk Anda yang terjual? Oh, buy ini. Ini bisa menjawab pertanyaan, what value is customer paying for? Jadi ketika Anda menjual produk, Anda juga harus mulai memikirkan, kira-kira customer ini membeli produk Anda itu memang produknya punya arti nggak sih ke customer? Jadi Anda harus punya strategi. Ini contohnya. Revenue model, jual langsung, ya, door to door, atau Anda buka toko misalnya. Atau Anda kasih freemium model, ya, kasih produk gratis misalkan, dan Anda berharap nanti selanjutnya mereka akan beli, gitu ya. Atau pakai license atau subscription. Subscribe channel kami, YouTube misalkan. Anda punya link YouTube, ya, bisa. Atau license, ketika Anda menjual jasa, misalkan sertifikasi sebagai, misalkan ada dosen yang gelar sertifikasinya di belakang misalkan seperti ini. CRA, CRP, CFP, Certified of Financial Planner, Certified of Risk Assessment, Certified of Risk, lupa saya, apa ini. Gitu ya.
Nah, ini ketika Anda menjual servis, bahwa Anda itu menjual sertifikasi, Anda sebagai lembaga sertifikasi, jualan ini teman-teman, itu merupakan masuk ke dalam revenue Anda. Jadi Anda bisa menjual sertifikasi-sertifikasi itu. Ya. Ini teman-teman, revenue model. Pricing model, kita sekarang ngomongin harga. Ya. Direct sale model. Ada beberapa toko teman-teman, yang seperti ini. Kalau Anda beli secara online, misalkan harganya 10.000. Tapi kalau Anda datang langsung ke toko, ke store, kita potong menjadi 9.000 misalnya. Bagi kita 1.000 kecil, tapi bagi orang lain mungkin 1.000 akan dikejar. Mereka pasti datang ke toko. Nah, ketika datang ke toko, teman-teman, Anda bisa membangun relasi. Ya, diajak komunikasi, diberi fasilitas, mungkin dikasih minuman lebih atau apa, saya nggak tahu. Itu strategi-strategi Anda. Ya, ini. So, doing good interaction with customer is important to draw your strategy. Itu ya, itu yang kelima komponennya. Yang keenam, sumber daya. Apa yang Anda butuhkan biar bisnis Anda berjalan? Apa aset utama yang dibutuhkan? Apakah modal, pakai modal sendiri, pakai kredit? Apakah fisik? Anda butuh mesin nggak? Anda butuh, teman-teman, ini bukan tanaman ya. Yes, bahasa Inggrisnya ini juga artinya tanaman. Tetapi kalau kita ngomong akuntansi, teman, plants itu adalah ini. Ya. Jangan lupa akuntansi. Ya. Plants itu pabrik. Apakah Anda butuh aset berupa aset fisik? Anda butuh mesin, pabrik, kendaraan ya. Van, mobil atau truk gitu ya. Atau ini keren juga nih, intelektual. Intelektual ini sumber daya yang di akuntansi banyak penelitiannya, teman-teman. Tapi nanti kalau Anda sudah semester atas ya. Jadi ada sumber daya intelektual. Butuh paten nggak? Kalau Anda jual produk yang produknya itu sudah ada patennya, wah mantap. Ya. Karena untuk mendapatkan paten, ini sulit. Ya. Kemudian ini, Anda butuh intelektual, sumber daya intelektual, yaitu orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi kalau Anda punya usaha kecil-kecilan, tapi ada orang-orang ahli di situ, itu bagus. Karena itu akan mendukung produk Anda laku. Terus Anda juga punya ini, sumber daya intelektual, yaitu list of customer. Ingat ya, setelah Anda get customer, Anda harus keep. Nah, bagaimana cara Anda melakukan keep? Keep ini maksudnya maintain ya, memaintain customer. Ya Anda harus tahu customer Anda itu siapa aja. Ini merupakan aset penting bagi Anda. Kita sebut dengan aset intelektual. Misalkan di bank. Kalau di bank, maka Anda masuk ke dalam, oh ini nasabah prioritas. Gitu. Itu adalah aset penting bank. Anda adalah nasabah prioritas. Wah, Anda pasti dikasih banyak fasilitas, banyak informasi, diundang untuk segala macam acara penting di bank itu. Anda dimudahkan kalau Anda membutuhkan sesuatu, seperti itu ya. Atau Anda punya pendapat bahwa aset paling penting di perusahaan saya itu adalah manusianya. Web designernya siapa? Software engineer-nya siapa? Accountant-nya siapa? Analisnya siapa? Gitu. Ya. Nah, setelah Anda menentukan ini, maka ini jangan lupa yang di get, keep, dan apa tadi? Grow. Memang customer ya. Tetapi ini teman-teman, itu juga harus di keep. Bagaimana cara Anda memaintain intellectual and human in your business? Terutama dua nih. Kalau yang ini, Anda bisa dapatkan modal kredit tinggal ke bank kan. Mesin ada beli. Tapi kalau yang ini, sama ini penting. Jadi sumber daya ini penting juga. Komponen ke-6. Komponen ke-7, partner. Ya. Siapa partner kunci Anda? Siapa supplier Anda? Ini kata-kata penting. Ya. Ini. Apa sumber daya penting yang Anda ingin dapatkan dari mereka? Apa kunci aktivitas kunci apa
yang mereka itu bisa berikan ke Anda. Kemudian kalau Anda sudah dapat ini sama supplier, kapan Anda mulai action? Sehingga di sini saya tuliskan tipe-tipe partnership. Ada reguler. Reguler itu artinya biasa ya. Jadi kalau Anda mau jual sesuatu, Anda tinggal cari suppliernya. Oh, saya punya supplier. Suppliernya kirim barang ke Anda jual biasa. Reguler. Tapi yang ini kan, yang saya kasih huruf kapital. Strategic alliances. Alliances ini partnership ya, ini kata lain dari partnership. Kemitraan strategis antara Anda dan mereka yang bukan kompetitor Anda. Ini penting loh. Jadi Anda membuat strategi berpartner dengan orang-orang yang bukan kompetitor Anda untuk mengalahkan kompetitor yang lain. Jadi gimana maksudnya? Vendor bekerja sama dengan supplier, ya. Kemudian bekerja sama dengan pemilik modal, misalkan capital. Ini bukan saingan Anda. Supplier juga bukan saingan Anda. Ini adalah satu lingkaran yang saling membutuhkan, teman. Jadi Anda kalau bisa membuat strategi bagus, ya, maka strategic alliances ini menjadi salah satu kekuatan perusahaan Anda. Atau joint venture. Joint venture itu maksudnya apa? Ya, vendor, Anda sebagai vendor, Anda temukan orang lain sebagai penyandang dana. Itu namanya joint venture. Anda vendor kan, Anda pasti mengeluarkan uang di sini. Anda temukan orang lain. Oke. Supplier tidak di sini. Supplier tidak di sini, ya. Supplier itu di sini. Joint venture itu dana dan dana. Gitu, teman, ya. Semester depan ada dapat mata kuliah yang ngomongin tentang ini. Oke, itu yang ketujuh, yang kedelapan, aktivitas kunci ini ya. Aktivitas yang paling penting itu apa sih dalam bisnis Anda? Apakah aktivitas produksinya penting? Atau pemecahan masalahnya penting? Atau supply chain-nya? Karena gini teman-teman, tidak semua aktivitas itu penting ya di perusahaan. Misalkan ada perusahaan yang mengutamakan research and development, ini yang paling utama. Untuk produksi itu nomor 2, karena ini dulu. Kemudian untuk marketingnya itu nomor 3. Karena apa? Yang penting itu R&D dulu. Ada yang seperti itu. Nah, ini pertanyaannya itu. Jadi, aktivitas kunci yang paling penting apa? Misalkan kalau Anda ngomong, oh produksi yang paling penting di perusahaan kami. Nah, kadang-kadang teman, di divisi yang besar atau divisi produksi, mereka punya beberapa divisi kecil. R&D itu masuk produksi. Atau bahkan produksinya sendiri. Ada divisi produksi kecil ya di dalam produksi yang besar. Atau gudang. Atau quality control division. Atau yang kedua, nih, problem solving. Siapa engineering-nya? Oh, berarti proses atau aktivitas engineering ini merupakan aktivitas yang paling penting di perusahaan Anda. Kenapa? Karena Anda misalkan, Anda perusahaan yang membuat software untuk perusahaan apapun yang membutuhkan software. Misalkan ada Cinema XX1, dia butuh software. Jadi ketika Anda mau nonton bioskop, Anda nggak perlu ke bioskop untuk beli tiketnya. Pakai aplikasi misalkan. Atau ketika Anda masuk ke bioskop untuk antri misalkan, mereka sudah punya aplikasi yang baru. Jadi Anda nggak usah antri panjang. Nah, kemudian ketika Anda mempunyai aplikasi itu, Anda jual dan laku, ada bioskop XX1 yang beli. Nah, ini yang penting untuk memaintain, karena biasanya banyak masalah yang muncul di aplikasi. Jadi ini yang penting, bukan marketingnya penting. Misalkan seperti itu, teman-teman. Oke, atau consultingnya. Atau ini, akuntan and finance division-nya, ini yang paling penting misalnya. Gitu. Atau yang ketiga, aktivitas supply chain, rantai sediaan. Ya. Marketingnya yang paling penting. Kadang ada produk yang marketingnya itu nilainya 100. Padahal produknya itu nilainya 50. Masih kalah dengan produk lain yang sejenis, yang nilainya mungkin 80, tapi marketingnya 80. Marketingnya itu penting. Cara membungkusnya itu di sini.
Kita bungkus sedemikian rupa dengan bagus marketingnya, biar produknya laku. Padahal produknya ya gitu-gitu aja. Ada yang seperti itu. Ada yang distribusinya penting. Ini yang paling penting. Meskipun produknya itu biasa, teman-teman ya. Tetapi yang membutuhkan itu orang di seluruh pelosok misalkan. Maka distribusi yang menjadi utama. Percuma Anda kalau tidak bisa menjangkau pelosok ketika Anda menjual barang. Jadi distribusi yang utama. Nah, ini Anda harus temukan di perusahaan Anda. Ya. Apa aktivitas kunci yang Anda perlu ahli di dalamnya? Ini pertanyaannya ya. Yang terakhir, cost structure. Dari tadi kita ngomongin yang bukan bersifat uang dalam tanda kutip ya. Sekarang kita ngomongin ini. Butuh biaya semua bisnis itu. Ya. Nah ini teman. Biayanya apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha? Ini nggak cuma ngomongin tentang biaya yang kelihatan, tangible. Tangible itu berwujud. Ya. Yang tidak berwujud berarti intangible namanya. Intangible asset, tangible asset. Jadi nggak hanya ketika Anda buat bisnis, nggak hanya ngomongin cost untuk yang berwujud saja. Ya. Nggak hanya membayar orang, nggak hanya membangun gedung, nggak hanya membeli atau menyiapkan bahan baku. No. Jadi pertanyaan apa kalau gitu, Pak? Apa cost yang paling penting? Apa sumber daya yang paling mahal? Apa kegiatan yang paling penting? Nah, ini berhubungan dengan yang komponen yang sebelumnya tadi. Ya. Apakah ini, Pak? Yes, teman-teman. Ini jawabannya. Kalau Anda sudah bisa membuat, fixed cost, ada fixed cost, ada variable cost yang perlu disiapkan dananya. Nah, sehingga nanti di business plan harus lengkap fixed cost. Apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Variable cost, apa aja? Gitu. Tapi di bisnis model, mereka hanya menyebutkan fixed cost ada ini. Angkanya sebesar apa, segala macam. Itu di business plan. Lebih detailnya di business plan. Gitu ya. Oke. Sekarang silakan buka laptop, teman-teman. Saya akan ajarkan secara cepat saja ya. Karena ini termasuk ke dalam kuis besar Anda minggu depan. Ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum masuk ke praktik? Oke, kalau nggak ada kita praktik, teman-teman ya. Masuk ke, boleh apapun itu, Google ya. Masuk ke sini, teman-teman ya. Klik ini. Canvanizer. Ini harus pakai laptop, nggak bisa pakai HP, teman-teman. Karena nanti Anda harus praktek di situ ya. Nyaman pakai laptop ya. Canvanizer. Sudah belum? Sudah? Bentar, Pak. Oke, bentar. Siap. Bagi yang sudah, teman-teman, ketika Anda sudah ketik bisnis canvas ya, jadi Canvanizer. Ya. Anda scroll down, Anda lihat ada canvanizer.com, klik canvanizer.com. Nih, masuk tampilannya harus seperti ini. Sudah? Kalau sudah, silakan tekan tanda jempol, biar saya kelihatan dari sini. Sudah belum? Patrick, sudah belum? Sudah, Pak. Oke, good. Baik, teman-teman. Kalau sudah, teman-teman, Anda harus login. Ya. Silakan saya tunggu 1 menit ya. Login, kemudian Anda bikin dengan nama Anda sendiri. Silakan Anda bikin dengan nama sendiri.
Kalau saya klik login, saya langsung masuk karena saya sudah bikin ya, karena saya sudah punya. Silakan Anda bikin dulu. Silakan. Mungkin untuk memudahkan ya. Sign up ya Pak maksudnya? Oke, Dorothy, bisa share screen nggak punyamu Dorothy? Yes, Oh you iya need to Pak. sign up. You cannot log in before you sign up for yourself. Dorothy, coba di share screen biar teman-temannya satu kelas bisa. Iya Pak. Coba di share screen. Loh. Oke. Oke. Ini sudah ya? Sudah sign up belum? Your account has been created. Check your inbox. Cek emailmu. Oke. Oke, klik itu. Nah, dibaca pelan-pelan itu. Oke, klik here to set a password. Oke. Silakan bikin. Nanti kalau ketahuan teman-temannya gimana? Oh, nggak tahu. Oke, good. Sampai hijau ya. Itu masih weak, nggak apa-apa wis. Oke, good. Good. Hmm. Oke. Yes. Oke, good. Alright. Welcome to Canvanizer. Teman-teman yang lain, apakah sudah? Kalau sudah, silakan sertakan jempol seperti ini. Jangan di-close dulu, Dorothy. Oke. Ada yang kesusahan? Silakan open mic kalau ada yang masih kesusahan. Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, oke, Dorothy, silakan. Sekarang teman-teman harus login. Login sekarang, teman-teman. Sepertinya dilakukan oleh Dorothy ya. Oke. Oke, good. Itu diklik accept all nggak apa-apa, Dorothy. Bawah itu. Yang sebelah kanan bawah, privacy setting, accept all-nya diklik aja nggak apa-apa. Oke. Teman-teman yang lain, apakah sudah sampai sini? Oke, Dorothy, coba klik yang layar warna abu-abu. Jadi yang nggak putih. Nah, oke, good. Seperti ini. Apa ada yang masih belum sampai di tahapan ini, teman-teman? Boleh open mic? Oke, bagus. Kalau sudah semua, semoga sudah semua ya. Dorothy, personal works. Atas kiri. Yes, good. Klik. Teman-teman, tolong diikuti. Ya. Personal work-nya nggak bisa ya? Yang atas tadi. Oke. Sebentar. Belum. Personal work, coba di ke sana dulu. Personal work. Personal work yang atas. Jangan diklik, tapi coba kursornya diarahkan di personal work. Oke, new canvas. New canvas. Yes, good. Oke, stop dulu di sini. Teman-teman, sudah sampai sini apa belum? Jempol.
Oke, good. Dorothy, klik bisnis. Good. Teman-teman, sudah sampai sini apa belum? Kayak anak TK aja. Oke, sudah oke. Coba Dorothy, scroll down. Lagi-lagi terus. Oke. Ini pilihan-pilihan kanvasnya, teman-teman ya. Baik, kita coba salah satu. Dorothy naik dulu ke yang pertama tadi. Oke, coba itu. Yang sebelah kiri, bisnis model kanvas. Double klik. Good. Oke, jangan diapa-apain dulu, Dorothy, jangan diapa-apain dulu. Sampai di sini, teman-teman. Sudah belum? Jempol. Oke. Yang Pak, maaf sebelah- Pak, Oke, boleh good. diulang nggak Pak? Saya habis benerin listriknya kamar. Oke. Sebentar, kamu sampai tahapan mana? Sampai yang tadi pencet bisnis itu Pak. Wait. Ya yang Oke, itu yang Dorothy, silakan dipraktikkan pelan-pelan ya. Oke, Nadine ya, wifi-nya lemot. Gak apa-apa ya, kita pelan-pelan, teman-teman. Gimana? pencet Kecepatan? apa tadi? Iya, Oke, sampai sini. Layar ini. iya Pak. Klik bisnis. Udah. Heeh. Itu klik yang sebelah kiri atas. Bisnis model kanvas. Kotak yang pertama. Iya, Double klik. double klik. Sampai masuk kayak gini. Oke, Sudah. sebentar. Sampai ketemu how to edit your canvas itu ya? Iya. Ya, sudah. Ini di layarmu ada toh? Share screen-nya dari temenmu Dorothy. Ada Pak, ada. Nah, iya. Sudah ya berarti ya? Ya, makasih Pak. Oke. Sekarang di shutdown, kita pulang. Enggak ya? Belum. Baik. Dorothy, boleh di close. Oke, close. Teman-teman, klik close. Oke, sampai di sini. Coba di scroll ke bawah, Dorothy. Nah, ini teman-teman. Ada kotak yang akan Anda isi. Scroll down, scroll up, Dorothy. Dinaikin lagi. Oke. Ada berapa komponen Dorothy di situ? Ada customer segment, ada customer relationship. 10, Ya. Pak. Kok 10? 10 apa 9? Bentar. Cek lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10-nya apa? Brainstorming space. Brainstorming space. It's Yeah. not part of components, right? Yeah, Yeah. but if you want to put something there, it's okay. But that's not our concern right now. Itu bukan ini kita sekarang ya. Bukan tujuan kita. Jadi 9 yang paling penting ya. Teman-teman, saya akan informasikan sesuatu di PowerPoint yang akan nanti saya kirimkan ke teman-teman. PowerPoint yang sudah teman-teman dengarkan tadi ya. Ada 9 komponen penting. Bukan berarti yang nomor 1 saya tuliskan itu adalah urutan pertama yang harus dikerjakan. No. Semuanya tergantung pada bisnis yang akan Anda kelola. Misalkan nomor 1 yang paling penting menurut Anda adalah cost structure yang di gambarnya Dorothy ini di sebelah kiri bawah. Silakan Anda mulai dari situ. Kalau yang paling penting menurut Anda adalah value proposition, silakan mulai dari value proposition. Ya. Oke, caranya bagaimana? Saya kasih contoh mudah. Oke, Dorothy, misalkan Dorothy, customer segment adalah hal pertama yang kamu anggap penting, Dorothy. Klik insert. Oke, tulis di situ. Pria. Oke, kemudian notes-nya di bawahnya. Tulis 15 sampai 30 tahun. Oke, save. Nanti muncul seperti itu, teman-teman. Tambahkan lagi hal penting di customer segment. Insert.
Oke. Tuliskan online gaming. Oke, save. Seperti itu, teman-teman. Ya. Sekarang misalkan Dorothy ingin mengubah pria, harusnya itu wanita. Nggak usah, coba di-close dulu, Dorothy. Oke, langsung klik di prianya, Dorothy. Sekali aja. Nah, bisa langsung diganti wanita. Oke. Terus Anda harus klik di luar. Oke, good. Kalau Dorothy mau mengganti 15-30 tahunnya, biar lebih cepat, good. Seperti itu. Ya. Terus mau diwarna silahkan, mau diwarna setiap segmen, setiap komponen mau diwarna beda, boleh. Seperti itu ya. Oke. Bagus Dorothy, terima kasih. Silakan di stop share screen-nya. Saya akan coba share screen punya saya, teman-teman. Sampai di sini, teman-teman, ada yang mau bertanya? Step-nya kurang jelas di mananya. Apakah sudah semua sampai ke sana? Silakan tekan tanda jempol kalau sudah sampai bisa mengisi kanvasnya. Sudah bisa semua? Oke, good. Kalau sudah bisa, teman-teman, saya mau share punya saya. Yang ini merupakan yang gimana bahasa Indonesia? Yang ini akan menjadi salah satu kuis untuk minggu depan yang harus Anda kumpulkan ya. So, check this one. Saya klik login ya. Oke. Personal workspace. Saya sudah punya, teman-teman. Saya bikin kemarin ya. Oh, hari ini ya. Hari ini ya. Silakan Anda cek punya saya nih. Ini, teman-teman, punya saya. Jadi cara membuatnya seperti ini. Sebentar. Saya lebih suka tampilan seperti Dorothy tadi di sini. Edit in Canvanizer Classic. Saya klik di Classic, nanti tampilannya sama seperti punya teman-teman. Nah, betul. Ini teman-teman ya. Tugas Anda minggu depan individual assignment. Satu orang, satu bisnis canvas. Anda buat ini, ya. Silakan berimajinasi mau bikin bisnis apa, tuangkan di sini. Teman-teman, yang pertama, lihat punya saya. Ya. Saya kasih nomor 1. Itu berarti komponen pertama yang menurut saya, belum tentu menurut teman-teman itu yang terpenting. Ya, karena bebas, bisnis model canvas itu bebas. Nomor 2 di sini, komponennya value proposition. Nomor 3 saya, channel. Nomor 4 saya, nggak ada. Ada, mana? Oh ini, revenue stream. Ya. Nomor 5, customer relationship. Saya kasih nomor di depannya. Ya. Nomor 6, key activities. Nomor 7, key resources. Nomor 8, key partner. And finally, cost structure. Nah, saya akan jelaskan sedikit, teman-teman. Ini menurut saya ya. Saya kerjakan secepat mungkin tadi, biar saya bisa kasih contoh, teman-teman. Segmen saya, yaitu pelajar SD, SMP, SMA. Dominasinya adalah laki-laki. Berarti cewek juga boleh. Gitu ya. Hobinya main musik. Khususnya gitar dan bass. Bisa yang akustik, bisa yang semi-elektrik, bisa yang elektrik full. Dan segmen saya adalah mereka laki-laki penyuka atau yang suka main gitar dan bass, dan mereka yang les privat atau kursus di sekolah profesional atau di sekolah musik. Itu satu. Komponen pertama sudah saya isi. Saya kasih warna biru. Bebas teman-teman mau kasih warna apa. Ya. Yang kedua adalah value proposition. Apa yang ingin saya berikan ke customer saya? Yang pertama, ketika mereka yaitu pelajar SD yang suka hobi gitar, ya, yang mereka kursus di sekolah musik atau kursus privat, saya menginginkan bahwa mereka itu punya otak kanan yang diolah dengan tingkat kreativitas yang baik. Otak kanan itu menentukan hal yang bersifat arts,
atau seni, teman-teman. Kalau otak kiri itu teknis, dari menulis, kemudian Anda menari ya, pragmatis itu semuanya otak kiri. Tapi otak kanan itu yang sifatnya Anda imagine something, kemudian Anda ingin mengolah. Sehingga bisa melatih emosional. Ya, karena anak zaman sekarang mungkin, wah, pulang sekolah langsung main gadget. Tidak diarahkan oleh orang tua. Sebetulnya gadget pun juga bisa kalau diarahkan dengan baik. Tapi dalam hal ini saya membangun usaha yang di bidang saya kebetulan suka hobi. Hobi saya adalah bermain gitar gitu ya. Oke, coba seperti ini. Kemudian ini, value yang saya tawarkan ke customer adalah, you can make your own guitar. Kamu bisa. Karena tidak semuanya kidal. Tidak semuanya normal, tapi bisa main kidal. Jadi adjustable. Ya. Kemudian Anda mau yang skill-nya berapa, mau fretnya 22, 24. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian built-in effect. Jadi gitarnya, meskipun gitar ini akustik, teman-teman. Akustik itu berarti nggak bisa dicolokin. Ya. Gitar kopong kayak gitarnya pengamen yang nggak pakai kabel-kabel gitu. Tapi bisa dikasih efek. Jadi keluarnya nanti misalkan ada reverb-nya, ada echo-nya. Gitu ya. Komponen ketiga, yaitu channel. Saya mau memasarkan gitar ini seperti apa? Secara fisik, teman-teman. Ya. Dan secara website. Kalau fisik gimana? Saya masuk ke guru privat. Kemudian sekolah musik profesional. Semuanya akan saya jajaki satu persatu. Berarti saya harus tahu dong guru-guru privat misalkan di kota saya. Siapa sih guru privat, guru musiknya? Kalau secara web, bisa lewat Instagram, Facebook, WhatsApp, website, YouTube. Itu komponen channel ya. Kemudian yang keempat, di bawah kalau nggak salah, revenue stream. Saya memikirkan bagaimana cara saya mendapatkan dana atau profitnya. Pakai direct sale. Seperti yang tadi ada di PowerPoint saya. Ya. Saya jual langsung ke sekolah musiknya. Ke les privatnya. Saya titipkan ke guru-guru privatnya. Pricing-nya. Ada diskon untuk periode-periode tertentu misalnya. Kemudian komponen kelima yang saya tuliskan adalah customer relationship. Saya tulis di sini, ada diskon untuk pembelian pertama. Diskonnya sampai 50%. Kemudian ada diskon setiap Juni, karena Juni itu anak-anak sekolahan ya, pelajar. Ya, itu mereka naik kelas, mereka punya liburan yang cukup. Jadi saya kasih diskon sampai 30% untuk produk tertentu. Kemudian saya kasih bonus demo atau bonus klinik ya. Jadi free lesson, bagaimana cara bermain gitar yang salah misalkan, karena yang benar terlalu mainstream. Misalkan contohnya ya, how to play guitar well, ya. Bagaimana cara menguasai teknik-teknik tertentu misalkan ya, bagaimana cara memasang senar misalkan ya, atau yang lain. Kemudian bonus soft case. Jadi gitar itu ada case-nya, ada yang soft case, ya, yang ada busanya dalamnya. Ada yang hard case. Kalau Anda mau terbang, ya, Anda bawa koper hard case, ya, dimasukkan di atas pesawat atau di bagasi pesawat seperti itu ya. Nah ini cara saya membangun relationship-nya. Saya kasih bonus, diskon gitu ya. Contoh nih teman-teman ya. Terus nomor 6, kunci atau aktivitas kunci yang paling penting menurut saya adalah di teknologinya. Kenapa? Karena saya menjual gitar akustik yang sudah ada efeknya misalkan. Jadi sudah bisa keluar suaranya itu kayak dicolokin ke listrik, ke amplifier. Padahal ini gitar akustik yang nggak dicolokin. Kemudian saya juga ada quality control yang jelas. Ini aktivitas kunci yang menurut saya perlu diperhatikan. Komponen selanjutnya adalah finance-nya, pendanaan. Kenapa pendanaan saya taruh nomor 7? Ya. Karena menurut saya saya akan mendanai bersama partner saya. Jadi this is not the most priority one. Jadi ini bukan yang paling prioritas. Misalkan seperti itu. Ini ya, saya akan menemukan joint venture gitu, seperti yang di PowerPoint tadi. Kemudian sumber daya yang paling menyita banyak duit adalah mesin. Karena bikin gitar juga perlu mesin. Kemudian sumber daya yang penting adalah hak atas kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual.
ada paten. Kalau yang di PowerPoint saya tadi paten. Kalau ini mereknya saya daftarkan. Jadi gitar ini sudah jelas. Oh, ini gitar yang dibuat oleh Pak Renal ini. Gitu. Karena mereknya misalkan Renal Fuse. Nah, misalkan seperti itu ya di gitarnya ya, malah nggak laku. Ya, misalkan. Jadi saya daftarkan ke Haki. Kemudian manusia di balik usaha saya ini juga sumber aset atau aset utama saya. Web desainnya. Jadi bagaimana cara menggambar gitar yang bagus dengan skala tertentu. Ya. Karena apa? Karena gitar ini adjustable. Anda bisa desain sendiri, customize maksudnya ya. Kemudian butuh Corel Draw ya, untuk menggambar, Photoshop, dan luthier. Luthier itu adalah orang yang memiliki skill khusus dalam membuat gitar. Itu kita sebut dengan luthier. Jadi saya butuh orang itu karena saya nggak bisa bikinnya. Saya nggak paham caranya. Ya, kayu ini diapakan, bahannya apa, yang tahu semuanya luthier. Jadi saya harus meng-hire luthier. Saya harus punya luthier di dalam usaha saya. Saya bayar berarti orang itu. Gitu namanya. Nomor 7, nomor 8-nya joint ventures. Ini partnernya siapa? Jelas tadi saya sebutkan di nomor 7. Saya butuh joint pendanaan. Jadi saya cari teman. Jadi bukan kredit ini ya masih ya, bukan ke bank ya, bukan. Kemudian regular partner. Saya akan menjalin partner tapi yang reguler. Bukan yang strategic alliances seperti yang ada di PowerPoint, bukan. Ini reguler saja, biasa. Saya butuh kayu, saya cari supplier kayu. Kayunya mereknya apa? Atau kayu apa yang diminta? Rosewood, atau maple, atau ash. Itu yang biasanya dipakai untuk gitar. Spare part-nya saya juga butuh. Kemudian case-nya, karena saya juga memberikan bonus soft case. Ya. Jadi saya butuh case di sini. Saya butuh supplier yang bisa menyediakan case-nya. Ya. Nah, saya nggak membuat case-nya, karena fokus utamanya hanya membuat gitar. Dan yang terakhir, komponen ke-9 adalah struktur biaya. Saya sudah tuliskan di sini, ada biaya variabel, ada biaya fixed cost, dan ada biaya employee. Variabel ini contohnya bahan baku, kayu, spare part. Ya. Variable cost itu apa sih teman-teman? Variable cost itu teman-teman, ketika Anda butuh, Anda baru keluarkan uang. Saya ulangi. Variable cost itu adalah kalau Anda butuh, baru Anda keluarkan uang. Jadi kalau ada yang pesan, baru Anda misalkan, oh saya akan menambah kayunya, saya akan mendatangkan spare part-nya, saya akan mendatangkan case-nya. Kalau fixed cost teman-teman, ada yang beli, ada yang nggak beli, biaya itu tetap keluar. Saya ulangi ya. Fixed cost adalah biaya yang muncul ketika operasi perusahaan itu mau orang lain ada yang beli, mau ada yang nggak beli, tapi Anda tetap harus bayar. Contohnya apa? Ini. Karena saya punya mesin, saya punya web designer, saya punya luthier, mereka harus bekerja. Saya butuh sewa gedung. Nah, orang mau beli, mau nggak beli, tetap kan Anda nyewa gedung per tahun, bayarnya ya setahun itu. Mau Anda libur, mau Anda nggak libur, tetap setahun biaya kontrak, sewa kontrak atau sewa gedungnya ya segitu. Gitu namanya. Seperti sewa ruko ya. Dalam setahun, misalkan 50 juta. Menyewa ruko 50 juta untuk setahun. Lah Anda mau libur 3 bulan ya terserah Anda. Tapi yang punya ruko ya tetap minta dibayar 50 juta gitu loh. Ya, mau ada yang beli, mau ada yang nggak beli produk Anda di dalam ruko itu, ya itu terserah Anda. Tapi building rent tetap harus bayar. Kemudian saya tambahkan employee di sini. Kenapa employee nggak masuk fixed cost atau nggak masuk variable cost, Pak? Karena menurut saya, teman-teman, ketika ada pesanan, ini barang saya loh ya, ini produk yang ada di usaha saya, yaitu gitar ya. Ketika ada pesanan, maka luthiernya saya panggil. Berarti bisa jadi luthiernya saya kasih upah saja. Ini, nggak saya kasih gaji, karena gaji dan upah kan beda definisinya. Gaji itu kan setiap bulan dikasih, atau setiap periode itu pasti muncul komponen gaji. Misalkan kalau Anda kerja di perusahaan, Anda nggak masuk 2 hari karena sakit, gaji Anda 1 bulan diberikan tetap. Tapi kalau upah, itu berbasis demand atau permintaan. Oh, kalau saya mau bangun rumah yang sifatnya upahan, bukan borongan ya misalkan.
Jadi tukangnya masuk hari Senin sampai Jumat. Sabtunya tukangnya kebetulan sakit atau punya acara, maka saya hanya bayar selama 5 hari. Nah, luthier di sini saya berikan upah gitu. Web designer mungkin juga, marketer juga. Jadi saya tuliskan di sini gaji atau upah. That's all. Oke, setelah saya buat teman-teman, ini teman-teman ya, setelah Anda buat, jangan bingung teman, ini nanti save-nya gimana ya, cara menyimpannya bagaimana filenya ya. Anda share teman-teman, kanvasnya. Anda klik di sini, kanan ini, share kanvas, klik. Macam-macam nih. Ada invite team by email, ada get slideshow link. Kalau Anda klik get slideshow, maka akan muncul seperti ini teman. Ini web. Ya. Link ini teman, Anda copy, Ctrl C ya. Kemudian Anda kirim, kalau Anda kepingin lihat kerjaan Anda boleh kirim ke teman Anda, atau Anda boleh kirim ke orang tua Anda lewat WhatsApp gitu ya. Kemudian Anda buka HP-nya mama atau papa, Anda klik ini. Nanti orang tua Anda bisa membuka pekerjaan Anda ini, tapi berupa slideshow. Jadi slideshow, teman-teman. Jadi tinggal diklik kanan kiri kayak PowerPoint gitu. Modelnya ya. Kalau nggak kepingin PowerPoint, Anda tinggal share. Misalkan get canvas link. Ini Anda klik. Nah, ada dua. Ada read only version. Kalau Anda bekerja dalam tim, maka teman Anda bisa ngedit pakai yang kedua. Karena ini nanti kuis besarnya mandiri. Kalau Anda kepingin ngirim ini, Anda Ctrl C-nya di sini, di copy. Ya. Kemudian Anda kirim lewat WhatsApp boleh. Ya, misalkan Anda kirimkan, nanti saya kasih ya. Kalau memang saya menginginkan Anda langsung mengirim ke saya melalui email, Anda bisa ini. Anda copy seperti ini, kemudian Anda masuk OWA, Outlook ya, Anda kirim ke saya, Pak Renal, ini kuis besar saya untuk bisnis kanvas. Berikut adalah linknya. Link ini teman-teman, karena saya menginginkan ini berupa link. Jadi nanti kalau saya buka atau saya klik link yang Anda kirimkan ke saya lewat email, saya akan melihat layar ini di laptop saya. Jadi bukan slideshow, ya seperti itu. Gitu teman. Nanti Anda boleh coba ke sesama teman ya, atau ke orang tua untuk melihat pekerjaan Anda. Ini nanti kalau dilihat Pak Renal seperti apa ya? Seperti itu, ya. Oke, sampai detik ini apakah ada yang bertanya? Brainstorming tidak usah diisi, ya. Anda boleh langsung close ini. Kalau setelah Anda buat ya. Ini langsung close saja. Nanti kalau Anda mau masuk lewat sini lagi, canvanizer.com ya. Anda login, biasanya langsung teman. Anda nggak perlu ngeklik apa-apa. Dia langsung connect ke pekerjaan Anda. Loh kan, saya nggak ngeklik apa-apa, dia langsung. Kemudian Anda di sini ditawari ada dua tampilan. Anda udah mengerjakan yang mana? Yang pertama. Ini. Anda klik double di sini, nanti langsung muncul. Nah ini, kalau mau melihat di yang klasik tadi, tinggal klik yang di sini, nanti muncul yang klasik. Ini yang klasik, ini yang agak modern teman-teman. Ya. Yang klasik tadi seperti yang di layarnya Dorothy. Ya. Seperti itu. Mau diganti warnanya, tinggal ganti aja seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman Pak, saya untuk mau pertemuan bertanya. kita? Yuk, silakan. Berarti ini kita harus tugasnya tuh munculkan ide bisnis apa, mau apa, kerja apa, terus habis itu baru masukin situ langsung. Betul. Nanti tunggu instruksi lengkap saya ya. Oh iya Pak. Nanti saya Terima kasih kasih Pak. instruksi yang jelas. Link itu, kanvas setiap kanvas mahasiswa harus dikirim ke saya. Nah, dari situ nanti akan saya periksa satu persatu, gitu kan. Nah, apakah yang dikirim hanya itu atau disertai satu deskripsi singkat tentang bisnis? Tunggu dari saya instruksinya. Gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, Dorothy. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Ada yang mau bertanya? Jehu? Sudah jelas, Jehu? Jehu lagi masak mungkin ya. Atau beli bakso ya. Oke, ada pertanyaan?
Dari teman-teman yang lain? Patrick, ketua kelas, kira-kira Patrick sudah bisa membayangkan nanti kuis besarnya seperti apa? Bisa, Pak. Aman. Bisa ya? Aman ya? Patrick, kalau ada teman-teman mau bertanya setelah sesi ini selesai, saya tutup, silahkan difasilitasi ya, Patrick. Kemudian Anda tanyakan ke saya, gitu ya. Iya, Pak. Dan seperti biasa, Patrick, saya minta tolong diingatkan, kamu kalau hari Minggu kemana, Patrick? Nggak kemana-mana kok, Pak. Nggak kemana-mana, ya. Patrick, kalau Minggu malam bisa disetting di handphonemu, please remind me ya. Tolong saya diingatkan, saya di WhatsApp boleh. Pak Renal, kami menunggu instruksi untuk bus besar, gitu ya. Ya, Pak. Jangan khawatir teman-teman, nanti kalau hari Minggu instruksinya saya keluarkan, atau assignment-nya saya keluarkan, untuk minggu depan teman-teman nggak usah masuk kelas, karena memang itu jatahnya teman-teman mengerjakan. Ya. Jadi ada kemungkinan tidak dikumpulkan di hari Kamis, tetapi setelah hari Kamis. Ya. Mungkin bisa 1 minggu setelah assignment ini saya buat, atau seperti apa. Ya. Sebetulnya sangat cepat teman-teman, ketika teman-teman mau buat ya, tidak membutuhkan waktu yang lama. Tetapi saya ingin teman-teman coba berpikir ya, kalau teman-teman memang mau membuat bisnis sesuai dengan kapasitas teman-teman. Jadi jangan memikirkan misalkan, oh saya mau bikin bisnis jual baja. Saya mau jual baja sehingga saya membutuhkan pendanaan yang sangat besar karena Anda butuh pabriknya yang gede segala macam. No. Kapasitas Anda sebagai seorang mahasiswa kira-kira kalau mau jualan produk apa ya gitu ya. Boleh, tuangkan di bisnis kanvas ya. Kalau yang cewek misalkan saya mau bikin salon kecantikan Pak, karena saya paham betul salon kecantikan itu seperti apa. Silahkan. Tapi kalau mau membuat pabrik minyak gitu ya, atau pabrik apa kabel segala macam yang menghubungkan antara benua Asia, Afrika, jangan ya. Jangan yang seperti itu teman. Oke, saya harapkan teman-teman paham. Ini salah satu proyek untuk kuis besar ya. Ada 2 nanti, ada 2 soal ya. Ini adalah salah satunya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman sudah mau hadir. Jadi nanti ini mahasiswanya 30 ya. Di presensi ada 2 kali teman-teman. Anda hadir. Ya. Bagi yang tidak hadir hari ini ya 2 kali itu off ya, seperti itu. Jadi Patrick nanti kalau ada something yang perlu dibahas dengan saya, silakan saya dikontak ya. Oke, teman-teman sekalian. Karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Silakan teman-teman menghabiskan waktu dengan baik ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya tutup pertemuan hari ini ya. Kita tutup dengan doa, teman-teman. Mari kita siapkan diri, berdoa, dipersilakan. Doa dapat diakhiri, teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bye-bye. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Thank you. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yuk. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Silakan leave meeting. Terima kasih, Pak. Yuk.